Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Kali ini kita akan unboxing smartphone dari Samsung. Bukan HP baru ya, tapi HP bekas review. Ya, tapi sebenarnya ini masih HP baru karena belum lama launching. Ini smartphone-nya, Galaxy M32. Ya, ini boxnya udah nggak segel ya, karena ini bekas review sob. Dan kamu bisa lihat ya, boxnya jelek banget. Agak penyok-penyok gitu. Ini harganya kalau harga resminya tuh 3.299.000. Tapi kamu bisa cek aja ya di deskripsi video. Di situ ada link buat cek harga terupdate dari M32 ini. Kali aja kamu bisa dapat harga promo, harga lebih asik, lebih hemat gitu. Oke, di dalam boxnya ini kita buka aja langsung ya. Tuh, lihat aja sob. Ini sama reviewer yang sebelumnya sampai sobek kayak gini. Ini bukan karena reviewernya, tapi boxnya emang tipis gitu. Harga 3 jutaan, boxnya kayak gini. Dan di sini ini isinya dokumen ya, buku panduan kartu garansi gitu, jadi nggak usah dibuka, langsung aja. Ada stiker IMEI di sini. Terus ini dia smartphone-nya masih diplastikin ya sob. Nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian kita dapat charger adapter. Wih, charger adapternya ini outputnya udah maksimal 15 watt nih. Udah adaptive fast charging, mantap. Kemudian kita juga dapat kabel charger ya, USB-C to USB-A. Ini panjangnya sekitar 90 cm sampai 1 meter sih. Oke, kemudian di sini ya, di boxnya ada SIM card ejector yang bentuknya standar sih, bulat biasa gitu. Ya, di harga 3,2 juta ini HP nggak dikasih headset, nggak dikasih juga softcase. Padahal kan kalau harga softcase itu nggak mahal ya sob ya, harusnya dikasih disertain. Karena kalau buat handphone, softcase itu penting biar awet mulusnya. Lagi juga kalau HP-HP baru, keluaran baru gitu kan, kalau nyari softcase, nyari casing gitu, itu agak susah sob. Kecuali kalau udah beberapa bulan baru casingnya tuh udah banyak pertebaran. Oke, sekarang kita ke smartphone-nya, di mana smartphone-nya masih diplastikin ya, walaupun agak miring-miring gini plastiknya. Di plastiknya ini kamu bisa lihat ya, spesifikasi yang diunggulkan dari HP Galaxy M32 ini. Infinity U Display. Masih dot drop sih, tapi diunggulin mungkin kualitas layarnya cakep kali ya, ntar kita lihat. Dia kuat kamera, terus juga ada fingerprint scanner. Fingerprint scanner diunggulin. Lucu sih. Oke, kita buka aja ya. Nih boxnya bodinya kayak gini sob. Wow, cakep, keren. Dia tuh ada garis-garis tekstur gitu ya, tapi ini dia glossy bodinya, permukaannya glossy, terus jadi agak gampang nempel sidik jari ini kalau dilihat. Tapi asli cakep karena kamu bisa lihat ya, ada pantulan-pantulan cahaya pelangi gitu, keren. Ini kalau kata Samsung ini namanya teksturnya prism gitu, prisma. Cakep sob. Wih. Dan bagian kamera juga kamu bisa lihat dia didesain simple ya, 4 kameranya. Cakep. Terus di sisi kanan sini kita bisa dapetin ya tombol volume dan tombol power. Yang tombol powernya itu jadi satu sama sensor sidik jari. Di sisi atas polos ya, cuman ada mic sekunder. Di sisi kiri ada slot kartu, di mana slot kartunya kita cek ya. Ini udah 128 GB sih. Tapi alangkah baiknya kalau dia tuh nggak hybrid ya. Iya, dia udah dedicated, nggak hybrid, jadi bisa dual SIM ditambah microSD sekalian. Kalau menurut kamu 128 GB kurang. Oke, di sisi bawah sini ada port audio, terus juga ada port USB-C dan juga grill speaker sama lubang mic. Kalau untuk port-portnya ini dia potongannya udah halus ya. Sementara kalau grill speakernya ini masih berasa tajam. Sayang banget sih nih, Samsung kenapa nggak dihalusin sekalian grill speakernya. Oke, dan di sisi depan kayak gini sob. Nggak kelihatan ya, kita coba nyalain. Ini sebenarnya HP udah saya setting-setting dan udah saya install beberapa aplikasi. Iya, karena ini bukan HP baru ya sob, ini HP bekas review, jadi udah saya buka duluan tadi, terus saya rapihin lagi. Biar mempersingkat waktu aja, di sini saya akan kasih lihat isinya kayak gimana, tapi nggak detail banget. Untuk detailnya, performa segala macam nanti kita bahas di video reviewnya yang ya kamu tungguin aja. Semoga nggak lama kelar ya, karena ini ada cukup banyak nih HP yang lagi saya review. Dan untuk boot up-nya ini agak lama sih ya, termasuk agak lama. Oke, starting Android, habis boot up, starting Android lagi, masih loading ya. Tungguin sebentar, baru dia bisa dipakai sob. Wow, layarnya cakep. Wih, ini ngomong-ngomong layarnya udah Super AMOLED ya, dan dia tuh layarnya udah 90 Hz.
ukurannya nih 6,4 inch, jadinya nggak terlalu berasa gede ya. Kalau yang lain kan 6,6 inch, 6,5 inch, ini 6,4 inch, dan dia udah 20:9 untuk rasio layarnya. Kalau untuk refresh rate-nya sendiri 90 Hz kita bisa lihat di sini sob. Tadi kita masuk setting, terus display di sini. Nah, ini ada motion smoothness. Di sini kelihatan ya, untuk high-nya itu 90 Hz screen refresh rate, jadinya tuh dia lebih smooth, enak dilihatnya. Cuman kalau misalkan pakai ini yang 90 Hz otomatis untuk konsumsi daya baterainya tuh lebih banyak. Kalau kamu pengen baterai yang lebih irit ya kamu pindahin ke standar. Tapi kalau saya lebih butuh performa yang enak, jadinya saya pilih yang high. Oke. Nah, sekarang untuk sensor-sensornya kayak gimana? Ini HP harga 3,2 juta ya. Jangan sampai ada sensor yang disunat. Kalau Samsung tuh sering banget yang namanya sensor cahaya tuh dihilangin. Semoga ini sih aman ya. Dan ternyata aman sob, sensor cahayanya ada, tuh bekerja dengan performa yang cukup bagus ya. Gyroscope sensornya juga ada di sini. Untuk hardware infonya di sini dia tuh udah bukan gyro virtual lagi ya, tapi dia tuh udah gyro fisik, udah hardware. Dan dia juga udah punya magnetic sensor, jadinya HP ini tuh udah bisa buat kompas. Terus juga selain itu di harga 3,2 juta dia juga udah dikasih NFC sob. Nah, di sini NFC. Kalau misalkan HP kamu logo NFC-nya nggak muncul, kamu klik tambah gini aja, terus pilih yang mau ditambahin apa. Kayak misalnya ini ya Dolby Atmos nih. Kita tahan, geser kayak gini. Dah, dan jadinya logonya ada. Tadinya sebenarnya logo NFC-nya nih nggak ada, kesembunyi. Ini saya tambahin sob. Dia udah bisa NFC ya, enak. Jadi bisa top up saldo kartu e-money. Terus untuk kameranya juga sob, di harga 3,2 juta ini tuh udah wah kalau menurut saya. Kenapa? Karena di harga 3 jutaan lebih dikit itu udah banyak HP-HP lain yang kamera belakangnya tuh cuma dikasih 3 aja. Terus kamera depannya juga nggak cakep-cakep banget. Nah, untuk Samsung untuk kamera depannya ini unik sih, karena di harga 3,2 juta dia kasih kamera depan nggak yang biasa sob, tapi dia kamera depannya udah 20 megapiksel. Dan kamu bisa lihat ya di bagian kamera depan ini dia sebenarnya tuh untuk sudut kameranya tuh lebar ya, tapi kalau untuk standarnya sama dia di crop jadi agak ngezoom lebih dekat kayak gini. Dan kita cobain yang mode standarnya ya. Oke, shutter speednya cepat dan hasilnya seperti yang kamu lihat di layar ya sob. Sekali lagi, cakep. Sekarang kita cobain mode potretnya. Di mana mode potretnya hasilnya, wih, cakep. Nah, untuk kamera belakangnya dia tuh kamera utamanya 48 megapiksel. Hasil kamera utamanya kayak gini. Wih, sekali lagi ya, saya kasih lihat. Untuk kamera utamanya ini cakep sob, keren hasilnya. Bener-bener ini ya, warnanya tuh bener-bener hidup. Terus juga hasilnya cakep dengan shutter speed yang juga cepat. Nah, untuk kamera sudut lebarnya saya kasih lihat. Nah, kelihatan itu di ujung sana ada HP apa tuh, ada 2 numpuk. Kelihatan lebih jauh ya sob ya, karena dia tuh 0,5 kali. Biasanya kalau yang lain tuh 0,6 kali, ini dia 0,5 kali. Jadi kamera ultrawide tuh lebih lebar. Nah, untuk mode makro kita coba di sini cari mode makro. Ya, kita cobain makronya. Wih, keren. Ini buluk-buluk kelihatan begini, cakep. Terus ini juga tekstur kulit jeruknya kelihatan banget. Ih, keren sob. Ya, kalau untuk kamera kualitasnya secara sekilas ini udah oke banget sih sob. Sekarang kalau untuk performanya kayak gimana? HP ini tuh pakai Helio G80 dikasih 8 GB RAM. Untuk skor Antutu-nya ini Antutu versi 9 ya. 9.1 tuh ya. Dia skor Antutu-nya segini sob, hampir 200.000. Ini percobaan pertama saya langsung dapatnya segini. Mantap sih, ini di skor segini tuh harusnya kalau buat main game-game berat udah oke. Ya walaupun kalau main game yang berat banget kayak Genshin Impact, kemungkinan ini masih agak berasa ngendet-ngendet, tapi masih lumayan enak dimainin. Tapi nanti kita cobain aja di video reviewnya, kita cobain ini HP buat main game seberapa kuat buat main Genshin Impact. Di sini kita cobain main game PUBG Mobile aja ya, soalnya kalau Genshin Impact downloadnya lama banget sob, gede filenya. Oke, untuk settingan grafisnya saya mau kasih lihat dulu ya. Untuk settingan grafisnya HP ini tuh bisa di Smooth Ultra, Balance Ultra, sampai HD High. Dan kita mainnya di HD High biar asik buat settingan grafisnya. Terus untuk ini soundnya kita matiin dulu dan kita terbang. Wih. Ini buat lagi terbangnya kayak gini aman ya sob ya, smooth.
Kalau untuk larinya kayak gimana, kita cobain buat lari. Tuh, grafisnya cukup smooth ya, cukup enak. Ini padahal di HD High. Buat lari dia enak, stabil, nggak ada lagging, nggak ada drop frame ya. Oke, kita cari senjata dulu di sini. Dapat pistol, helm, shotgun. Oke, pakai shotgun. Kita cari tempat lain ya. Ya, untuk impresi awal sih buat main game sebentar tadi ini tuh udah cukup enak ya buat main game, performanya oke, terus kameranya juga mantap dan layarnya juga asik. Tapi kalau untuk keseharian kayak gimana ya, ini kan masih impresi awal ya, impresi awalnya sih udah wah. Tapi kalau untuk kesehariannya kayak gimana, video reviewnya, komplitnya kayak gimana, kamu mau bahas apa? Jangan lupa komentar sob. Dan Bang Teto pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Galaxy M32. M itu buat versi murah. Kalau A32-nya kan lebih mahal.